Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian pagi ini sehat semua ya. Insyaallah walaupun kalian tetap belajar di rumah, kita belajar jarak jauh, tapi kalian tetap semangat ya. Semoga pembelajaran dengan jarak jauh ini akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita buka dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Baik, kita akan mulai dari pengertian. Hasil penelitian merupakan kumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian kalian, atau data-data yang dikumpulkan dari kuesioner yang kalian bagikan lewat Google Form atau wawancara. Ya, coba kita akan lihat sebelumnya jenis datanya bisa berupa data kuantitatif, berupa persentase, dalam bentuk tabel ataupun diagram, atau bisa juga berupa data kualitatif, ya. Selain itu, jika kalian melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan terbuka, maka data yang akan kalian dapatkan adalah berupa tulisan yang panjang ataupun tulisan hasil penjelasan dari orang yang kita wawancarai. Contoh data hasil penelitian. Kita akan lihat yang pertama dalam bentuk tabel. Kalau misalnya kalian mencari data, kemudian kalian akan buat menjadi tabel, atau bisa juga kalian buat dalam bentuk diagram lingkaran, atau bisa jadi kalian buatnya dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau kalian melakukan Google Form, kalian sebenarnya sudah sangat terbantu banyak, karena Google Form itu bisa menganalisis data yang kalian dapatkan. Jika data yang didapat merupakan data kuantitatif, maka dia bisa keluar dalam bentuk tabel sesuai dengan keinginan kita, atau dalam bentuk diagram sesuai dengan keinginan kita, atau dalam bentuk data yang sedikitnya kalian sudah sangat terbantu menganalisis data yang ada, untuk selanjutnya kalian membuat deskripsi yang jelas sehingga para pembaca paham benar maksud data yang kalian sajikan. Jadi pada saat kalian sampai di bab 4, itu adalah hasil dan pembahasan, maka setiap diagram atau tabel yang kalian tampilkan itu harus kalian buat deskripsinya. Ya, apa sih maksud dari tabel tersebut? Apa sih maksud dari diagram tersebut? Dan apa sih maksud dari data-data yang kalian tampilkan? Nah, berikutnya kita akan sampai ke pembahasan. Apa itu pembahasan? Pembahasan hasil penelitian adalah pembahasan secara rinci dari pemikiran asli seorang peneliti untuk menjelaskan hasil penelitian berupa data yang telah dianalisis, menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Ya, jadi tentu saja pembahasan ini merupakan hasil pemikiran dari kalian sendiri, dari peneliti itu sendiri, untuk menjelaskan apa yang kalian teliti, ya. Jadi bukan kalian kopas dari tempat lain, tapi kalian membahasnya berdasarkan data yang kalian peroleh sendiri, ya. Pembahasan juga merupakan bagian yang berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, antara lain, ya.
berupa penemuan-penemuan penelitian. Ini biasanya penemuan-penemuan ini berdasarkan data yang kalian ambil, bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa pengamatan jika kalian melakukan penelitian di laboratorium, ya. Kemudian pembahasan juga merupakan penjelasan serta penafsiran dari data dan hubungan yang diperoleh, ya. Kemudian juga merupakan pembuatan generalisasi atau kondisi umum dari penemuan hasil penelitian. Jadi kan kalau misalnya datanya berupa data kuantitatif atau datanya berupa hasil wawancara yang merupakan pertanyaan terbuka, kalian nanti akan kelompokkan. Kalau kuantitatif enak, dibantu oleh Google Form, dan itu kita akan mendapatkan presentasi, kemudian kita akan mendapatkan data bisa berupa diagram ataupun tabel, sehingga itu akan menggambarkan secara umum atau secara general dari hasil penelitian yang kalian temukan. Nih, pembahasan juga bisa dikaitkan dengan hipotesis yang kalian buat. Maka pada bagian ini menjelaskan proses pengujian hipotesis beserta hasilnya. Jadi dari penjelasan yang sudah tadi dijelaskan, pembahasan juga ternyata menguji hipotesis yang kalian buat sebelumnya. Pembahasan juga merupakan sebuah laporan penelitian, dan ini sesungguhnya merupakan ruh dari tulisan ilmiah yang kalian buat. Ya, disinilah ruhnya. Kalau kalian misalnya tidak membahas, maka berarti tidak dapat atau inti dari penelitian itu. Jadi kalian ikut membuat atau ikutan karya tulis ataupun membuat tulisan seperti ini, maka sesungguhnya ruh dari hasil penelitian kalian ada di bab 4, ya. Nah, di sini pembahasan juga penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data, serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Jadi kenapa kemarin secara khusus saya jelaskan bagaimana fungsi bab 2 itu sebenarnya untuk mendukung atau untuk mensupport kalian pada bab 4, karena dari bab 4 ini kalian akan mendapatkan hasil penelitian, kemudian kalian kaitkan dengan teori yang kalian punya, dan kemudian kalian buktikan secara gamblang dengan argumen hasil pemikiran kalian, ya. Penyajian hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara deskriptif atau naratif, menggunakan tabulasi, tabel atau grafik, atau dengan menggunakan gabungan 2 atau ketiga sekaligus. Jadi kalian tadi kan Butika udah meminta kalian membuat deskripsinya dari diagram yang ada atau data yang ada, kemudian setelah itu kalian gabungkan dengan data-data yang kalian punya dari teori dan argumen-argumen secara naratif yang kalian punya berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan penelitian yang kalian lakukan di lapangan. Coba kita lihat, pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Ada 2, ya. Apa itu aspek teoritis? Yaitu perlu dijelaskan dan dibandingkan antara hipotesis yang diambil dengan kenyataan empiris di lapangan. Jadi hipotesisnya apa, dugaannya apa, kemudian ternyata kenyataannya apa, itulah yang akan kalian bahas, ya. Kemudian selain teori, apabila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena, bisa digunakan logika, baik itu logika yang deduktif maupun logika yang induktif, ya. Jadi tadi kan kalian pada saat membahas itu kaitkan dengan teori yang ada. Kalau teorinya belum bisa menjelaskan fenomena yang ada, maka kalian gunakan logika kalian, ya. Logika itu bisa berupa deduktif dari hal umum ke khusus atau berupa induktif dari hal. Berikutnya, pada aspek metodologis tidak ada penelitian yang sempurna, ya. Sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian. Jadi tenang saja. Jadi kalau tidak ada kesesuaian antara hipotesis dengan
hasil akhir yang kalian lakukan di penelitian, maka kita yakinkan bahwa pada aspek metodologis tidak ada yang sempurna ya, sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian. Nah, pembahasan harus dilakukan dengan analisis mendalam terhadap hasil penelitian. Perlu membandingkan dengan penelitian sebelumnya atau teori yang sudah ditampilkan pada bab-bab. Jadi sebenarnya ini ada kemampuan analisis seseorang dalam membahas itu sangat tergantung kepada kemampuan atau daya literasi seseorang. Baik, sampailah kita kepada bab 5 yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab 5 ini merupakan bab akhir dari sebuah karya tulis. Kita coba akan memulai dengan apa itu pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan dari hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maksudnya bab sebelumnya itu pada bab di metodologi penelitian dan diuji coba pada metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai dan dibahas pada bab 4 di bab hasil dan pembahasan. Jadi pada saat kalian membuat kesimpulan tidak perlu panjang dan mengulang saat kalian membahas, tapi cukup poin-poin penting yang kalian hasilkan berupa inti dari analisis penelitian yang kalian lakukan. Dan adakah kesesuaian antara uji hipotesis dari penelitian tersebut? Kesimpulan jangan salah, kesimpulan juga berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Jika kalian misalnya menjawab ada 3 pertanyaan pada rumusan masalah, maka setidaknya kalian dalam kesimpulan itu ada 3 poin penting yang menjawab rumusan masalah kalian. Kesimpulan itu merupakan fakta yang kalian temukan pada saat kalian melakukan penelitian. Berikutnya adalah saran. Saran penelitian merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah yang isinya berupa komentar atau sanggahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat pada karya ilmiah tersebut ya. Selain itu juga bisa memberikan manfaat untuk pembaca maupun orang yang membuat karya tulis tersebut. Baik anak-anak, materi kita kali ini sampai pada akhirnya, yaitu di bab 5, dan nanti mungkin tambahannya adalah tinjauan pustaka merupakan bagian dari pelengkap dari karya tulis kalian. Yuk mulai melakukan penelitian, cari dan pelajari serta pahami sebanyak-banyaknya. Insya Allah kalian akan mudah untuk melewatinya. Selamat berkarya anak-anak, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.